Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film The Ministry of Ungentlemanly Warfare. By the way, film ini berdasarkan kisah nyata dan diambil dari berkas rahasia milik Winston Churchill yang dideklasifikasi pada tahun 2016. Film ini dibuka dengan memperlihatkan latar perang dunia kedua, di mana di Samudra Atlantik yang dikuasai Nazi, terdapat dua tentara Inggris, yang satu itu Komandan Gus March Phillips dan satu lagi Anders Lassen. Mereka berdua benci Nazi, khususnya Lassen yang badannya besar dan cara bertarungnya pun brutal. Mereka bertemu Nazi yang datang dari kapalnya dan melakukan pemeriksaan ke kapal gas. Para Nazi mau mengambil alih kapal gas itu dan sekaligus memeriksa sekelilingnya. Gus dan Lassen di sini membuat kesel Nazi itu dan mereka pun ketawa-tawa di sini. Ketika Nazi itu mau menghabisi Gus dan Lassen langsung menyerang mereka dengan brutal. Ternyata gas ini nggak cuma berdua, tapi ada Henry Hayes dan juga Freddy yang baru nyampe ke kapal gas setelah nyelinap ke kapal Nazi dekat situ untuk masang bom. Gas dan tiga kawannya itu melihat kapal Nazi meledak dan kita flashback ke kenapa mereka bisa berada di posisi ini. 25 hari sebelumnya, Perdana Menteri Winston Churchill menugaskan Brigadir Gabin atau di sini disebut M dan Ian Fleming yang kalau kalian tahu ini adalah pembuat karakter James Bond, dan Gus March Phillips ini yang dia jadiin inspirasi. Nah, jadi situasinya agak rumit sih ini. Tapi simpelnya, Gas ini ditugasin buat ngeledakin dan tenggelamin kapal Italia bernama Duchess yang punya segala keperluan dan senjata milik Nazi. Jadi kalau diledakin keperluan Nazi di daerah situ tuh bakal membuat Nazi nanti bisa mundur di daerah situ. Kapalnya ini udah cukup tua, jadi nggak terlalu susah untuk ditenggelamin. Duchess ini biasanya berlabuh di pelabuhan Fernando Po, yang mana sarang Nazi juga di situ. Jadi ini sebenarnya misi bunuh diri. Nah, Gas ini kan istilahnya agak gila, tampan, dan juga berani, tapi nggak terlalu dihormati. Jadi dia dan timnya ditugasin melakukan misi ini yang disebut Operasi Postmaster. Yang mana misi ini tuh rahasia karena parlemen Inggris tuh nggak ngebolehin ini. Nah, tapi Gas ini nggak mau melakukan misi ini tanpa adanya temannya yang bernama Jeffrey Appleyard, yang katanya perencana yang baik. Dan sayangnya, Appleyard ini lagi ditangkap Nazi di Pulau Kanari, yang banyak Nazi juga. Jadi Gas dan timnya mau nggak mau kesana terlebih dahulu. Sementara itu juga ada agen operasi khusus yang disingkat SOE, yaitu Marjorie dan Heron, yang tugasnya menyamar dan melakukan misi Postmaster ini dan nyerang dari dalam istilahnya. FYI, Heron ini udah lama nyamarnya dan cukup dipercaya sama orang Nazi di Fernando Po, dan dia juga punya kasino di situ. Nah, Gas dan timnya pun pergi ke Canary Island, dan di perjalanan ini tuh mereka sempat menyerang kapal Nazi yang kita lihat di adegan awal film. Nah, Gas dan timnya kemudian masuk ke Canary Island diam-diam dan nyari Appleyard. Tapi sayangnya mereka ketahuan, jadi langsung aja jor-joran mereka di sini. Nah, di sini Gus dan Lassen yang jago banget pakai panah terlihat senang menyerang para Nazi yang bisa ada puluhan atau ratusan di situ. Mereka menghabisi para Nazi dengan brutal dan mereka pun ketemu Appleyard yang habis disiksa dengan dicute pakai listrik dan membebaskannya. Sementara itu, di Fernando Po, Heron mengenalin Marjorie kepada komandan Nazi Heinrich Lurr yang kejam. Katanya lebih kejam dari Nazi itu sendiri. Marjorie disuruh ngedeketin Lurr dan dalam beberapa hari berikutnya berhasil. Dia juga berhasil mengundang Lurr ke pesta yang nantinya bakal diselenggarain Heron, di mana Nazi bakal ada di situ semua dan jadi lengah. Nah, sementara itu, Gus dan timnya dikabari kalau Duchess akan berangkat 3 hari lebih dulu. Jadi mereka harus lebih cepat di sini. Gus merasa kalau mereka juga bakal kesulitan di sini akan orang dan akan persenjataan yang kemungkinan bakal kurang karena kayak di sana nanti mereka bakal jadi berlima lawan 200 lebih Nazi di Fernando Po. Jadi mereka pun menghubungin Marjorie dan Heron untuk minta bantuan. Heron dan Marjorie pun ngebujuk Camp Billy yang disebut Pangeran Fernando Po, yang mana merupakan pimpinan pasukan tentara dari Afrika yang gak suka dengan Nazi juga. Setelah dibujuk Marjorie, Camp Billy setuju untuk membantu. Kemudian gak lama setelahnya, Gus dan timnya ketemu Heron dan Camp Billy bersama pasukannya. Camp Billy mau meminjamkan orang-orang terbaiknya sekaligus dia sendiri bakal ikut turun tangan di situ. Dia mau ikut tanpa imbalan uang karena dia emang kesel sama Nazi. Kemudian Heron diem-diem naruh peledak di tenaga listrik Fernando Po buat nanti diledakin pas malam nanti pas pesta. Tapi 3 orang Nazi tiba-tiba datang ke situ dan ngeciduk si Heron. Heron pun nembak mereka. Di sisi lain, si Lurr dan Marjorie makin deket. Bahkan sampai Marjorie di sini tuh bisa memaksa si Lurr ini buat pakai kostum di pesta nanti. Nah, malam pesta pun tiba.
di mana Marjorie sama Lure datang bersama dan Gus bersama timnya sekaligus tim Camp Billy bersiap di perairan sana. Nah sayangnya Marjorie ini ngedengar orang Italia punya Duchess ini ngasih tahu ke Lure kalau Duchess udah nggak bakal bisa tenggelam karena udah diperkuat lagi. Karena itu Marjorie pun panik dan nyuruh Heron untuk kasih tahu yang lain untuk batalin misi ini karena nggak bakal berhasil dan malah bakal nyelakain mereka semua. M dan Ian Fleming mendengar hal itu dan mau ngasih tahu ke Gus dan timnya lewat radio. Tapi Laksamana Inggris bernama Pound tahu mengenai ini dan nyuruh berhentiin operasi ini. Kalau nggak M, Ian Fleming, bahkan Winston Churchill bakal kena masalah dan bisa dipecat. Gus yang ngedenger perkataan Pound itu masa bodoh dan tetap ngejalanin misinya. Karena itu, kemudian Gus pun bingung nih. Dia harus gimana nih? Karena ya di sini tuh udah nggak bisa nenggelamin Duchess lagi. Jadi kemudian muncul ide dari Appleyard yang mereka pun setuju sama rencana itu. Rencananya itu jadi gini, yaitu untuk mencuri dan membawa kapal Duchess dan melepas jangkarnya dengan ledakan kecil dan kapal kecil milik Camp Billy. Selagi itu, mereka juga bakal ngeledakin persediaan bahan bakar serta kapal-kapal Nazi di situ. Nah, tapi mereka juga harus ngehabisin orang-orang Nazi yang ada di sana yang ditugasin buat ngejaga di luar pesta serta yang ada di kapal Duchess. Bagian Duchess ini adalah tugas Appleyard dan Lawson karena itu bagian yang paling susah. Nah, Heron pun matiin listrik di pelabuhan itu kecuali di tempat pesta yang dia pasangin lampu minyak sehingga orang-orang Nazi di sana tuh nggak bakal sadar kalau sebenarnya itu mati lampu itu di luar. Nah, sementara itu si Marjorie ini ditugasin untuk ngalihin perhatian orang-orang Nazi yang ada di pesta. Jadi kemudian dia nyanyi dan nari di sana dan menarik perhatian orang-orang yang ada di sana. Sementara itu Gus dan timnya menjalankan tugas mereka dan mereka menghabisi para Nazi di sana dan berhasil. Begitu juga dengan Lawson dan Appleyard yang di kapal Duchess itu. Namun di pesta, Marjorie ngomong sebuah kata yang menandakan kata yang biasa digunakan oleh orang Yahudi dan Lure sadar akan hal itu. Terus dia langsung ngebawa Marjorie ke kamarnya dan di situ kebongkar kalau di sini Marjorie itu emang orang Yahudi. Tapi kemudian terdengar ledakan bom ulah Gus dan timnya. Lure dan para pasukan Nazi yang ada di situ, yang ada di pesta itu langsung pergi dan kemudian mereka ngelihat kekacauan yang ada yang disebabkan oleh Gus dan timnya. Duchess pun berhasil dibawa kabur dan Lure langsung nyuruh pasukannya untuk kejar mereka sampai dapet pakai kapal. Tapi kemudian kapal-kapalnya meledak semua. Jadi nggak ada harapan lagi buat ngejar kapal Duchess itu. Nah, Marjorie pun dibawa ke Lure dan dia kesel. Dia bilang dia bakal bales 1000 kali lipat. Tapi Marjorie ngeluarin pistol kecilnya dan nembak Lure di jidat dan Lure kemudian tewas. Pasukan Nazi kemudian pada nembakin kapal Duchess dari jauh dan kapal Gus yang masih ada di pelabuhan juga kena juga. Dan karena nungguin Heron sama Marjorie, Gus ini masih ada di situ, deket situ. Gus pun bimbang mereka harus kabur atau enggak nih karena mereka bisa tewas kalau nggak pergi sekarang. Tapi Gus tetap setia nunggu. Heron pun ngebawa Marjorie dan naik perahu lah mereka dan akhirnya ketemu sama kapal Gus dan mereka pun selamat. Misi operasi Postmaster berhasil. Kemudian nih, Winston Churchill dikasih tahu mengenai hal ini. Tapi Laksamana Pound meskipun Gus dan timnya berhasil menjalankan misi Postmaster ini tetap nggak suka dan menahan mereka semua untuk diadili nantinya. Tapi kemudian gak lama setelahnya, Winston Churchill ngehampirin mereka dan berterima kasih atas perjuangan Gus dan timnya. Dan kemudian dia sediain makan enak untuk mereka. Gus dan timnya beserta Camp Billy meskipun gak dihormatin, mereka tetap senang karena bisa menyelesaikan tugas mereka. Lalu film pun selesai. Pada akhir film ini, kita dikasih lihat lanjutan cerita sedikit dari masing-masing anggota tim Gus March Phillips ini, yang mana mereka ternyata dianugerahi penghargaan Military Cross atas keterlibatan mereka dalam operasi Postmaster. Jadi ternyata mereka pun dihargai pada akhirnya. So, itulah alur cerita film The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Kalau kalian punya rekomendasi film lain atau series lain yang mau gue ceritain alur ceritanya atau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis nih di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching. I hope you enjoy this video and peace out.